Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi sahabat-sahabat Haramain Petualang dimanapun berada, juga sahabat subscriber, sahabat-sahabat youtuber, sahabat-sahabat di majelis Haramain, semuanya muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, semuanya kami hormati dan kami takdimi. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takdimi, langsung saja sekarang ini telah memasuki bulan Dzulhijjah ya sahabat, atau kita kenal dengan bulan kurban. Maka kalau di Indonesia sekarang ini memasuki tanggal besok, memasuki tanggal 9 pada hari Minggu, sedangkan di Arab Saudi memasuki tanggal 10. Berarti di Arab Saudi wukuf di Arafah berarti hari Sabtu. Berarti hari Sabtu di Indonesia pasti tanggal 8. Jadi kemungkinan hari raya Idul Adha tidak bersamaan ya sahabat. Maka berarti masih ada kesempatan untuk masyarakat muslim di Indonesia untuk hari Minggunya untuk puasa Arafah. Puasa Arafah ini pahalanya sangat besar ya sahabat. Ada ulama yang mengatakan pahalanya sama dengan beribadah 2 tahun, sama dengan berpuasa di akhir bulan Ramadan ya sahabat, atau sama dengan beribadah 1 tahun ya sahabat. Jadi ikhtilaf ulama, dan juga saya tidak membacakan hadisnya karena kami masih belum menemukannya. Untuk hadisnya berpuasa ini cuman pahalanya sangat besar ya sahabat. Dan juga ya sahabat, bagi yang mampu, kaum muslimin yang mampu, yang mempunyai sedikit harta, yang hartanya melimpah, bukan hanya sedikit ya, yang hartanya melimpah ya, jangan lupa setelah hari raya, setelah takbiran, setelah khotib di mimbar itu membaca khutbah di hari raya Idul Adha, jangan lupa berkurban ya sahabat. Karena Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah lepas dari berkurban. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak pernah lepas dari berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wahai hamba-hambaku, aku telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian semua, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Barang siapa yang membenci kamu, yang membenci kalian, maka aku akan memutuskan, maka aku akan memutus mereka, akan memutuskan. Jadi penafsiran memutuskan wallahu alam bisawab ya sahabat. Ini Allah akan memutus, akan memotong orang-orang yang membenci kalian. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, berapa sih pahala kurban? Apa sih pahala kurban itu? Pahala kurban ini sahabat sangat besar sekali. Maka sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, maka hewan yang dikurbankan itu kelak akan datang langsung, maka pahala kurban sudah Allah sampaikan langsung kepada dirinya sendiri, kepada orang yang berkurban tersebut, dan gantinya berlipat-lipat ganda, sehingga hewan-hewan yang dikurbankan kelak di akhirat akan utuh kembali dengan tanduk-tanduknya, dengan tulang-tulangnya, dengan bulu-bulunya, akan menjadi tumpangan kelak di akhirat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, jadi bagi sahabat-sahabat yang mempunyai harta, berkurbanlah. Apa sih fungsi berkurban itu, kata baginda Nabi? Agar orang-orang kaum muslimin, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang tidak mampu, kaum fakir miskin,
kaum anak yatim, orang-orang tidak mampu agar sama-sama merasakan nikmatnya memakan daging memakan daging sapi atau kambing ya sahabat. Sahabat-sahabat yang dikurbankan itu apa saja, diantaranya unta, sapi, dan kambing ya sahabat. Kalau ayam tidak boleh ya, tidak usah ya sahabat. Jadi kalau ayam tidak ada kurban ayam ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, berapa sih Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu berkurban? Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu berkurban yaitu sebanyak 700 unta, dan juga 1000 sapi dan 3000 kambing setiap tahunnya ya sahabat. Maka gimana dengan kita sekarang yang rumahnya bertingkat, lantai berapa, mobilnya banyak? Maka malu kita kalau masih merasa umat Islam tapi tidak mengeluarkan kurbannya, tidak mengeluarkan kurban untuk fakir miskin ya sahabat. Sahabat Haramain petualang yang kami hormati dan kami takzimi, maka hari raya Idul Adha di Arab Saudi insyaallah itu bertepatan pada hari Minggu, hari Ahad ini, dan juga hari raya di Indonesia insyaallah itu pada hari Senin. Karena kenapa oke tidak sama? Karena munculnya matahari dari ufuk timur ya sahabat, dan juga matahari terbenam itu di ufuk barat, sehingga tidak sama. Kalau di sini masih siang, di Arab Saudi sudah malam sahabat, sehingga tidak berputaran matahari itu tidak sama ya sahabat. Jadi wajar kalau kita hari rayanya tidak sama. Itu yang jadi pertanyaan, kalau kita sama hari rayanya, kenapa bisa sama kok matahari kita tidak sama? Kalau di Indonesia masih hari Minggu, kalau di Indonesia masih hari Sabtu, di Arab Saudi sudah hari Minggu. Kenapa hari saya yang sama kok gitu ya? Jadi kalau kita tidak sama itu wajar ya sahabat. Yang tidak wajar itu kalau bersamaan. Jadi wukuf di Arafah hari Sabtu sekarang ini sahabat. Jadi dan Indonesia masih tanggal 8. Maka untuk sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, maka punya kesempatan 1 hari berpuasa besok, puasa Arafah. Pahalanya sangat besar sekali. Ada ulama yang mengatakan yaitu pahalanya sama dengan berpuasa 2 tahun. Ada yang mengatakan beribadah 1 tahun, dan ada yang mengatakan pahalanya sama dengan berpuasa di akhir Ramadan. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Hanafi ya sahabat, berpuasa di Arafah berkurban itu sunnah muakkad ya sahabat. Jadi bagi sahabat, walaupun ini sunnah tapi sunnah yang dianjurkan ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, apa sih niatnya niatnya kurban itu? Maka sebelum berkurban, sebelum menyembelih kurban, kita takbir dulu, baca takbir ya sahabat, sesuai dengan hari raya itu. Dan juga setelah itu kita niat kurban, niat saya menyembelih hewan kurban untuk saya. Kalau misalnya disembelih sendiri, kalau tidak bisa menyembelih sendiri, untuk siapa, si fulan misalnya. Kalau sapi itu 7, ada yang mengatakan 7 ya sahabat, 7 orang. Kalau kambing itu ya 1 orang ya sahabat. Nah, satu ya. Kalau sapi 7 orang. Jadi sebutkan siapa yang berkurban, maka apa niat sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya berkurban karena saya berkurban di bulan Dzulhijjah, sunnatan lillahi ta'ala. Pelaksanaannya dilaksanakan setelah khotib membaca khutbah di masjid pada hari raya Idul Adha, selama waktunya selama 3 hari, dan bagikan kurban itu, bagikan kepada fakir miskin. Jangan sampai kita keliru membagikan hewan kurban. Kalau sudah kaya raya misalnya makan daging setiap hari, nggak usah ya sahabat. Nah, kalau misalnya takut perasaan ya nggak apa-apa kalau takut perasaan, tapi baginya. Tapi jangan lupa orang fakir miskin. Kalau orang fakir miskin tidak dikasih, malah orang kaya yang dikasih, nanti kurbannya bisa tidak sah ya sahabat. Salah, keliru pembagian ya. Fakir miskin dulu dahulukan, setelah fakir miskin dikasih kurbannya, daging kurbannya, maka baru untuk orang-orang kaya. Orang-orang kaya kan sudah makan yang bagus, enak-enak. Fakir miskin kan enggak makan enak-enak sahabat. Jadi fakir miskin dulu dahulukan, baru setelah itu orang
Kayak sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, untuk niat di Arafah, niatnya di Arafah bagi jemaah haji yang melaksanakan wukuf di Arafah, niat saya melaksanakan ibadah wukuf di Arafah fardhah lillahi ta'ala. Ya, niatnya jangan lupa, niat saya melaksanakan wukuf di Arafah sehari semalam fardhah karena Allah Ta'ala, ya niatnya ya. Karena wukuf di Arafah ini termasuk kewajiban paling beratnya ibadah haji ya sahabat. Bahkan sampai ulama mengatakan al-hajju bi Arafatah. Al-hajju bi Arafatah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Artinya sampai ada mengatakan ulama, wukuf di Arafah satu kali maka sudah dibilang sah hajinya. Nah, yang lainnya wajib rukun haji lainnya maka itu ada yang mengatakan juga ada yang mengatakan harus dilakukan. Ada yang mengatakan harus dilakukan, ada yang mengatakan bisa diwakili sahabat. Dilakukan cuman bisa diwakili. Tapi kalau wukuf di Arafah tidak bisa diwakili sahabat. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takzimi, semoga kita semua besok puasa Arafah pahala yang sangat besar sekali. Semoga kita oleh Allah dikasih kesempatan untuk berpuasa bersama. Dan pada hari Seninnya di Indonesia kita takbir bersama Idul Adha. Dan untuk di Arab Saudi maka nanti malam takbirnya besok hari Minggu ya sahabat. Allah, hanya ini dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya minta maaf. Dan juga ini ada yang lupa sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasalli rabbika wanhar inna sya'naka wal abtar. Hai hamba-hambaku, kalian sudah aku kasih nikmat yang banyak. Maka jika kalian merasa dikasih nikmat olehku kata Allah, maka dirikanlah solat, dan berkurbanlah. Barang siapa yang membencimu, maka aku akan memutuskan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban ini diambil dari fi'il madhi qaruba yaqrubu kurban. Apa artinya? Yaitu menghampirinya dan mendekatinya. Artinya kita ini selalu oleh Allah dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghampirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menghampirinya. Untuk haji, untuk pelaksanaan ibadah haji, sahnya haji, rukun haji, sunahnya haji, sunnah rukun umroh sudah kami jelaskan di Haramain Petualang sebelumnya. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami taklimi, hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Dan juga takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar ini ada sejarah ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan menyembelih Nabi Ismail yang pertama. Beliau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi akhirnya mental pedangnya ke leher Nabiullah Ismail. Yang kedua, Nabi Ibrahim menajamkan lagi pedangnya, akhirnya ditebaskan lagi ke Nabiullah Ismail, yaitu kurban yang kedua, sembilan yang kedua. Nabiullah Ibrahim membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya mentar lagi pedangnya, tidak mempan ke Nabiullah Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim menajamkan lagi pedangnya yang ketiga kali. Ketika mau mendebaskan pedang itu ke leher Nabiullah Ismail, maka datanglah malaikat Jibril dari atas langit. Allah dengan membaca Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya disimpulkanlah oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, maka membaca takbir yang tiga-tiganya ini. Mari kita membaca sahabat-sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira,
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. هدانا الله وإياكم إلى صراط المستقيم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام حرمين